Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah dengan NIM akhir 136. Di sini saya menyelesaikan tugas UAS berupa video dengan mata kuliah Hadis Hukum Tata Negara. Kebijakan publik dan fenomena ketatanegaraan Indonesia dalam memperspektif hadis-hadis hukum tata negara. Indonesia saat ini berada dalam masa perubahan besar di bidang kebijakan publik dan ketatanegaraan. Berbagai isu muncul dan menjadi perhatian masyarakat. Maraknya korupsi, rendahnya integritas pejabat publik, pelayanan publik yang tidak merata. Konflik politik, polarisasi sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Semua ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan kita sedang membutuhkan nilai-nilai moral yang lebih kuat sebagai pilar perbaikan. Sebagai negara dengan pendudukan muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber etika dan panduan moral yang sangat kaya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis ini tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga mengatur prinsip kepemimpinan, amanah, keadilan, tata kelola pemerintah, hingga hubungan antara negara dan rakyat. Oleh karena itu, menganalisis kebijakan publik Indonesia melalui perspektif hadis-hadis tata negara adalah langkah yang sangat relevan untuk menghadirkan solusi yang lebih etis dan berkeadilan. Salah satu hadis yang sangat penting adalah sabda Nabi, yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah kehormatan, bukan pula kesempatan memperkaya diri, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pejabat publik dari level tertinggi hingga terendah harus menyadari bahwa semua kebijakan, putusan, dan tindakan mereka kelak akan dipertanggungjawabkan. Jika kita melihat fenomena ketatanegaraan Indonesia, banyak persoalan muncul karena nilai amanah ini tidak dijaga. Kasus korupsi terus terjadi, adanya pejabat yang menyalahgunakan wewenang, proses perizinan yang berbelit-belit, pungutan liar, hingga program pemerintahan yang tidak tepat sasaran. Ini menunjukkan adanya jarak antara realitas birokrasi dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lain yang sangat relevan adalah sabda Nabi, yaitu barang siapa kami angkat menjadi pejabat, lalu ia mengambil sesuatu menjadi sekecil jarum tanpa haknya, maka ia telah berkhianat. Hadis ini adalah peringatan keras terhadap korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Bila dibandingkan dengan tingginya angka korupsi di Indonesia, terlihat bahwa nilai hadis ini belum terinternalisasi dalam budaya birokrasi. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan sistematik. Lalu, apa yang bisa kita rekomendasikan agar kebijakan publik Indonesia lebih selaras dengan spirit hadis? Yaitu yang pertama, negara perlu memperkuat integritas pejabat publik. Rekrutmen pejabat harus bebas dari nepotisme.
transaksional politik, dan kepentingan golongan. Nabi mengingatkan bahwa memberikan jabatan kepada orang yang tidak kompeten adalah awal kehancuran. Sistem meritokrasi harus diperkuat di seluruh institusi negara. Kedua, digitalisasi birokrasi harus menjadi prioritas utama. Digitalisasi mengurangi kontak fisik antara pejabat dan masyarakat, sehingga pelayanan pungli dan suap bisa ditekan. Pelayanan harus cepat, mudah, transparan, dan dapat dipantau. Ini selaras dengan prinsip hadis yang menekankan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Dan yang ketiga, memperkuat pengawasan internal dan eksternal dalam Islam. Pengawasan bukan hanya hukum formal, tetapi juga moral. Pejabat hanya merasa bahwa setiap tindakan mereka diawasi bukan hanya oleh negara, tetapi juga Allah. Untuk itu, kebijakan pengawasan harus melibatkan masyarakat, media, dan lembaga independen untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai amanah. Jika kebijakan publik Indonesia diarahkan sesuai dengan nilai-nilai hadis amanah, keadilan, anti korupsi, musyawarah, dan kepemimpinan yang berakhlak, maka lebih bersih, stabil, dan berkeadilan. Hadis-hadis Nabi memberikan panduan moral yang abadi untuk membangun tata kelola pemerintah yang melayani rakyat, bukan untuk menyulitkan mereka. Pada akhirnya, inti dari hadis-hadis tata negara adalah bahwa pemimpin sejati adalah pelayan, bukan penguasa. Dan apabila nilai ini diterapkan dalam kebijakan publik Indonesia, maka kita dapat membangun negara yang tidak hanya maju secara administratif, tapi juga berkarakter dan bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.